Kepolisian Resor Bengkayang kembali berhasil mengungkap pelaku kejahatan asusila di bawah umur. Kali ini jumlah korban percabulan anak di bawah umur sebanyak 7 orang yang terjadi di Kecamatan Suti Semarang, Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat ini cukup menyita perhatian. Pasalnya pelaku kejahatan seksual ini juga masih menyandang status anak di bawah umur. Hal itu terungkap setelah Polres Bengkayang merilis kejadian tindakan kekerasan seksual yang terjadi di Kecamatan Suti Semarang, Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat pada Jumat 25 Oktober 2024. Kasat Reskrim Polres Bengkayang AKP Anwar Syarifuddin menjelaskan modus yang digunakan pelaku terhadap 7 korban terbilang sederhana, namun kejadian ini cukup meresahkan. AKP Anwar menyampaikan kejadian kasus pencabulan terhadap 7 orang anak berawal pelaku mengajak korban bermain di rumahnya dan menawarkan bermain game di handphone milik pelaku di kamarnya. Saat korban sedang asyik bermain, pelaku mulai melancarkan aksinya dengan cara membuka pakaian korban dan terjadilah tindakan persetubuhan. Pelaku remaja anak bawah umur ini diduga telah melakukan perbuatannya berulang kali terhadap ke-7 korban. Masing-masing mengalami perlakuan pencabulan berbeda. Usia ke-7 korban tersebut berkisar 6 tahun hingga 12 tahun. Untuk 3 orang korban anak perempuan mengalami pencabulan, 1 orang mengalami persetubuhan sebanyak 1 kali, 2 orang mengalami persetubuhan sebanyak 2 kali, dan 1 orang mengalami persetubuhan sebanyak 6 kali. Sebagai barang bukti dari penanganan kasus ini, polisi juga telah menyita sejumlah pakaian para korban, di antaranya pakaian atau busana yang digunakan saat kejadian di rumah pelaku. Kapolres Bengkayang AKBP Teguh Nugroho memaparkan tindak pidana persetubuhan dan pencabulan yang terjadi terhadap 7 korban anak dilakukan di kamar pelaku. Kasus kekerasan seksual terhadap 7 anak-anak bawah umur menambah daftar kasus asusila. Secara menyeluruh di Kabupaten Bengkayang mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan jumlah kasus tahun 2023 sebanyak 12 kasus. Sementara jumlah kasus sampai bulan Oktober 2024 terjadi peningkatan 17 kasus. Pencabulan ini meningkat rekan-rekan dibanding dari tahun 2023 yang sejumlah cuma 12 kasus. Ini sampai bulan Oktober saja sudah 17 kasus. Ini kasus pencabulan. Jadi ada peningkatan yang signifikan. Sehingga dan kami beritahu lagi untuk kasus persetubuhan ada 12 kasus, cabul 2 kasus, kekerasan terhadap anak 1 kasus, kekerasan terhadap perempuan 1 kasus, kekerasan terhadap anak dan perempuan 1 kasus. Total korban ada 7 orang. Nah, modus pelaku dengan cara memanggil korban untuk naik ke rumah. Naik ke rumah kemudian diberikan handphone, dipinjamin handphone untuk mungkin menonton YouTube dan lain sebagainya. Nah, pada saat anak pelaku menonton YouTube dan lain sebagainya itu di dalam kamar itu kemudian dilepaskan pakaian dari korban untuk kemudian disetubuhi oleh anak pelaku. Atas perbuatannya, pelaku disangkakan pasal 81 ayat 1 dan 2 serta pasal 82 ayat 1 Junto, pasal 76E Undang-Undang RI nomor 17 tahun 2016 tentang perlindungan anak dengan ancaman penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun serta denda maksimal 5 miliar rupiah. Dari Kabupaten Bengkayang, kontributor YTV Stepanus Robin mewartakan.